Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri, C2F dengan NIM C2F023031. Di sini saya mendapatkan tugas UAS dengan judul Sistem Otomatisasi Katup Sistem Otomatisasi Katup Air Hujan Otomatis dengan menggunakan Firebase dan MIT. Untuk penggunaannya bisa digunakan ketika ada air hujan, terus air hujannya itu terjun atau jatuh ke toren yang mana ketika sensor air hujan, ini sensornya, sensor air hujan air. Jadi ketika sensor ini mendeteksi adanya air, maka katup yang digerakkan oleh servo ini itu nanti akan berputar, akan membuka. Jadi ketika ininya sudah mengering, itu nanti juga akan menutup, ditutup. Nah, untuk project kali ini saya akan menampilkan pertama dulu, sebelum ke codingan kita akan menampilkan rangkaian dari ESP32 tersebut, sensor hujan gitu ya guys ya. Kemudian ini kita air menggunakan sensor jarak. Kemudian kita menggunakan tentunya ESP32. Nah, ini mungkin nanti akan saya tampilkan tabel rangkaiannya. Nah, dikarenakan range sensornya hanya ada 2, jadi kita menggunakan yang namanya ini ya guys ya, penghubung antara ini sama ini. Oke, kita lanjut ke compile. Oke, sekarang kita sudah berada di Firebase. Untuk pertama itu apa ya? Kita harus membuat project terlebih dahulu. Saya masih di project lama itu, on project. Nah, jadi ketika kalian baru memasuki Firebase itu kalian harus create new Firebase project. Tapi karena saya sudah buat, jadi langsung saja saya masuk ke Firebase-nya. Kemudian di sini cukup kita pertama itu mengatur database, terus pergi ke real time database. Nah, untuk apa? Pertama kita akan mengambil konfigurasi real time database-nya, atau nanti akan muncul URL seperti ini. Sebelum ini kita akan mengatur database location-nya, yaitu di Asia South E1 atau berada di Singapura. Kemudian rules-nya juga kita atur seperti dengan seperti ini. Sudah. Nah, selesai real time database, kita mengatur ke general, kemudian kita ke service count. Service count general, ke bawah. Di sini kita atur API. Kita ambil API key-nya, yaitu di seperti itu. Mungkin hanya itu ada yang kita setting dari Firebase. Ini real time database kita. Terus jangan lupa pula kita atur autentikasinya. Di sini di second method kita pilih email dan password. Supaya apa? Supaya nanti database kita hanya dimasuki oleh email dan password tertentu. Nah,
pula kita masukin user, email dan passwordnya. Nah, di sini sudah saya buat usernya, email. Nah, kalau kalian mau menggunakan user, tinggal add user, terus ketik email sama password kalian. Saya cancel. Terus nah, karena compile kita sudah selesai, jadi ini udah berhasil compile-nya, nggak error lagi. Tadi sempat error sekali. Kemudian ini sudah bisa kita masukin MIT dan Firebase-nya. Oke, sebelum kita jalanin ini lagi, kita pergi ke MIT-nya. Oke. Nah, di sini kita lihat serial monitornya itu WiFi 1.1. Jadi ini tandanya berhasil menyambung ke Firebase seperti itu. Oke, jadi setelah wiring ini, terus kemudian ada SP32, kemudian ada servo, kemudian ada sensor air hujan, dan kita sudah melakukan codingan juga di sini dan terbaca gitu ya guys ya. Kemudian setelah codingan selesai, kita juga telah mengkonfigurasi Firebase-nya. Firebase-nya itu di sini. Nah, udah kita konfigurasi dan data-datanya itu dari Arduino, sensor-sensornya itu muncul nanti di sini. Nah, ini ada beberapa data yang telah dia buat. Ini selama Arduino-nya hidup, itu akan memuat data semuanya. Nah, bagaimana data ini ditampilkan ke kita? Itu kita menggunakan MIT App Inverter. Itu. Jadi untuk membuat projectnya itu kita tinggal klik new project, terus apa namanya terserah, terus oke. Itu akan masuk ke halaman kerja. Jadi di sini ada dua halaman kerja utama. Yang pertama di designer, yang kedua itu ada blog. Nah, jadi intinya designer ini hanya untuk membuat antarmuka untuk aplikasinya nanti, sedangkan blog ini adalah otak atau kita menganalisis sistem kerjanya, membuat sistem kerjanya itu di sini. Nah, karena saya sudah menyiapkan projectnya untuk MIT, jadi saya tinggal membuka monitoring tandon air. Nah, di sini saya telah membuat juga UI-nya dari monitor tandon air, konversi Firebase. Nah, kemudian kita bisa login juga. Nah, kemudian untuk blog. Nah, disinilah di sini sistemnya itu berjalan. Jadi kita tinggal memasukkan API, kemudian database URL, terus email, kemudian ID tokennya kita biarkan kosong. Nah, mungkin cukup lama dijelaskan kalau untuk waktu seperti itu satu-satu. Kemudian ini sudah. Sekarang ketika sudah seperti ini, kita tinggal build Android app. Tinggal kita build nunggu
Ruang presentasi kerja praktis. Nah, nanti mungkin akan seperti ini. Jadi kita akan masukkan web API, kemudian database URL, Firebase, kemudian password. Ketika sudah masuk, kita login. Nah, bagaimana cara mendapatkan passwordnya? Jadi menggunakan user yang telah kita pakai di application user. Kita bisa menambahkan usernya di @user studio. Oke, karena ini udah dan kenapa kok ini hujan tidak hujan? Karena tidak hujan, jaraknya tidak kemungkinan besar intinya rusak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas UAS ini. Saya Fahri dengan NIM C2F023031 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bro, astagfirullah.